aku jadi pengen marah, aku pengen nangis dan segala macam berantakan di dalam hatiku. Perlahan-lahan aku berdoa, aku pasrahkan sama Tuhan, aku mencoba pada diriku, bicara pada diriku untuk menerima fakta, untuk menerima kondisi yang sekarang. Hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bonowidya. Apa kabar teman-teman? Sudah seminggu lebih aku menjalani kemo oral siklus kedua dengan menggunakan obat. Ini dia obatku, Tacero, dengan spesifik obatnya adalah capecitabine, dosisnya 500. Pada siklus pertama, dokter tuh pernah menyampaikan bahwa salah satu efek dari atau dampak dari obat ini adalah masalah pada tanganku, pada kulit pada tanganku, kuku tangan, dan juga kuku kaki. Kulit juga kulit tangan dan kulit kaki. Serta bagian sini wajahku nih. Nah, dampak itu disebut dengan hand and foot syndrome. Jadi obat yang aku minum ini selain mengganggu ginjal dan hatiku, tadi sudah aku katakan dia kan akan mengganggu sel-sel kulit atau pembuluh darah kecil yang ada di tangan dan kakiku. Jadi tanda-tandanya teman-teman bisa lihat di sini. Tanda-tandanya bisa tanganku agak kemerahan. Terus ini teman-teman, telapak tanganku ini sebenarnya sampai sini ini kerasa panas gitu. Tahu kayak orang ini nggak sih suka motongin cabai gitu kan, suka panas. Nah itu rasanya panas seperti itu. Kemudian ini telapak tangannya juga tuh. Perhatikan teman-teman, kukuku juga menjadi hitam. Menjadi hitam di ujung-ujungnya nih. Telapak tanganku di sini juga ada hitamnya. Ini rasanya panas. Juga suatu ketika bisa jadi kalau tidak dirawat dia akan membengkak. Bengkaknya itu seperti ini loh teman-teman. Kalau teman-teman memotong pakai pisau yang terus menerus tidak berhenti, suka kadang-kadang ada yang melepuh dan di dalamnya isinya air. Itu bisa begitu dan itu bisa seluruh tangannya. Seluruh tangan. Selain itu juga pada kaki ya, di telapak kaki juga bisa kalau seringkali berjalan bergesekan terus bisa terjadi seperti itu. Terus ada rasa nyeri, ada juga lecet, bisa jadi juga luka. Itu tidak hanya cuma pada tangan, bisa pada kaki, juga bisa pada mukaku. Nah, beruntungnya aku sudah memperoleh info dari dokter sehingga aku sama Yanti waspada dalam arti memperhatikan terus perkembangan yang terjadi pada tanganku dan kakiku. Sekarang kita fokus dulu ya teman-teman ya pada kaki. Jadi pada siklus pertama, pada kakiku itu ada hitam melingkar nih di sini nih. Ini masih ada sedikit. Jadi dia melingkar di sini nih warnanya hitam nih. Warnanya hitam. Terus dia melingkar di antara punggung-punggung dan telapak kaki. Telapak kakiku juga tadinya ada hitamnya. Seperti apa ya? Dia merah kebiruan kayak gitu. Kayak orang habis ditonjok apa digampar gitu loh. Jadi merah. Nggak sakit sih, cuman mengganggu aja warna itu gitu loh. Kemudian yang aku lakukan adalah
Dan atas sarannya Kak Yanti, setiap hari ketika mandi, kakiku aku rendam dengan ini, garam Inggris atau juga dikenal sebagai Epsom salt. 3 sendok garam Inggris ini, lalu juga diberi garam laut. Di mana garam lautnya, Kak? Oh, ini udah dicampur ya. Jadi ini garam Inggrisnya dengan garam laut yang murni itu sudah dicampur. Terus kemudian dicampur juga. Satu lagi unsur yang perlu juga adalah baking soda. Ini juga udah dicampur. Jadi setiap pagi aku tinggal mengambil 2 sendok, aku taruh di tempat dan aku rendam kakiku dengan air dingin. Bukan air panas. Jadi harus dengan air dingin. Karena tangan aku sendiri udah panas. Kakiku tuh juga udah ngerasanya panas-panas pedes gitulah pokoknya, panas-panas. Jadi pakai air dingin dan aku rendam setiap hari 30 menit. Demikian pula dengan tanganku, tapi kali ini kita bicara soal kaki. Di sisi lain dokter memberi aku salep. Ini salep ini udah racikan ya, ada beberapa unsur di dalamnya, jadi aku tinggal minta aja. Aku setiap kali nebus ke apotek RSCM dan ini dipakai setiap 4 jam sekali. Ya, 4 jam sekali. Dan karena kulitku tidak boleh kering, kulit kaki ini tidak boleh kering, dia harus selalu dalam kondisi lembab. Makanya setiap kali aku selingin pakai salep dokter. Kemudian nanti supaya dia tidak kering, aku menggunakan body butter. Ya, body butter untuk punggung kakiku. Dari body butter. Ini aku mencetnya tidak boleh terlalu keras karena berpengaruh pada tanganku. Jadi pakai body butter. Sedangkan untuk kuku-kukuku, telapak kakiku dan cuticula, aku menggunakan hand and nail cream. Jadi ini aku pakai setiap kali. Jadi kondisi kakiku selalu berminyak karena dia harus selalu lembab. Itu sampai ke bagian-bagian dalam ini pun harus di bagian-bagian ini, selipan kaki ini juga harus selalu kena dengan krimnya. Hand and nail. Sekarang sih karena rajinnya aku ya menggunakan krim-krim itu, puji Tuhan, warna hitam yang tadinya hitam banget sekarang sudah mulai berkurang, sudah mulai menipis nih. Tadinya sini hitam banget nih. Kuku-kuku juga gitu, ini hitam banget. Tapi sekarang sudah berkurang, tinggal di bagian ini. Memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan untuk melakukannya. Sekarang bagaimana dengan tanganku? Sekarang aku cerita soal tanganku. Kalau tadi sudah kakiku ya. Pada siklus pertama kemo oral ini aku melakukan perawatan biasa. Karena pada kemo sistemik yang pertama sebenarnya ada obat yang juga berefek pada jariku, pada kuku-kukuku juga. Tapi itu tidak terjadi karena aku melakukan perawatan. Dan itu sampai siklus pertama kemarin perawatan itu masih kulakukan. Aku masih memasak, aku masih mandi air panas, aku masih berjemur. Jadi aku masih banyak bersentuhan dengan yang panas itu, masih bersentuhan dengan itu. Suatu ketika setelah begitu banyak aktivitasku membuat rekaman video kemo oral, memasak kayak gitu.
malamnya aku kemudian melihat pada tanganku ketika aku lagi bersih-bersih. Sebenarnya aku lagi bersih-bersih diri, mau kasih krim, hand and body butter dan sebagainya. Aku melihat pada jariku yang bagian dalam ini kok hitam, yang ini juga hitam, ini hitam banget, sampai aku bilang kok tanganku kayaknya kotor banget, dan aku nggak pernah melihat itu. Kemudian aku perhatikan juga jari-jariku juga jadi hitam banget. Nah, memang jadi pada saat aku menemukan hitam-hitam di jariku, ini lebih hitam, di bagian-bagian sini juga hitam yang di jari itu lebih hitam. Sekarang sih bersyukur sudah berkurang, yang bagian sini telapak tanganku juga sudah berkurang, hanya bagian ini yang masih ya, karena ini mungkin kelamaan seringkali memegang handphone, karena handphone itu panas, menghitam. Kemudian jadi iniku juga sudah mulai berkurang. Jadi akhirnya hal yang sama aku lakukan seperti ketika merawat kakiku. Jadi aku merendam dengan garam seperti tadi, garam Inggris dicampur dengan garam laut, garam air laut, kemudian juga dengan baking soda. Aku rendam selama seperti tadi 30 menit. Kemudian sudah itu aku juga memberi krim pada punggung tanganku dengan body butter. Tadi udah kasih lihat ya body butternya. Juga pakai hand and nail pada kuku-kukuku, mulai dari ujung kuku sampai ke sini, di baliknya, bagian-bagian ini juga nih harus diberi juga dengan hand and nail kayak gitu. Nah, setiap 2 kali seminggu aku melakukan masker di wajahku, seperti karena dokter bilang di sini juga akan menghitam kalau tidak dirawat. Jadi masker pada mukaku, kemudian tanganku ini di masker nih sampai segini nih, kemudian kakiku mulai dari ujung jempol ini sampai pergelangan kaki itu di masker. Maskernya dibuat dari apa? Coba teman-teman. Jadi Yanti dengan berbagai referensinya menemukan masker untuk menjaga kelembapan dan juga dan memulihkan untuk memulihkan tadi masalah di kuku kakiku dan wajahku. Maskernya terdiri dari Greek yogurt. Ini Greek yogurt yang dibuat oleh Yanti sendiri, jadi dibuat sendiri. Mau lihat sama dalamnya ya. Ini Greek yogurt. Itu Greek yogurtnya. Kemudian ada olive oil. Ini olive oilnya sudah diinfus loh ya. Sudah diinfus dengan frankincense, myrrh, dan juga calendula. Sudah itu ada essential oil. Ini essential oil di sini. Organic element. Kemudian ada turmeric. Ada frankincense juga. Kandungannya ya dari organic tea tree. Dan satu lagi vitamin A. Ini vitamin A oil. Jadi itu dicampur menjadi essential oil. Dan yang terakhir adalah madu. Yang aku pakai adalah madu Manuka Honey dengan UMF 15+. Ini untuk perawatan kulitku.
kulit kaki dan tangan. Sedangkan kalau setiap pagi aku minumnya Manuka Honey juga, tapi UMF-nya 20 plus. Oke, tadi teman-temannya bagaimana aku merawatnya. Jadi itu semua membuat perubahan gaya hidup aku juga. Yang pertama, aku sekarang tidak mandi dengan air hangat. Aku mandi dengan air dingin. Awal-awalnya seru juga ya menyesuaikannya ya. Secara perlahan-lahan aku lakukan penyesuaiannya kayak gitu. Dingin bang, rasanya dingin banget. Terus kedua, menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Kalau dulu aku setiap pagi berjemur kayak gitu kan, ya pakai sunscreen dan sebagainya, pakai penutup segalanya sih. Tapi kali ini harus betul-betul mengurangi atau menghindari itu tadi paparan sinar. Jadi aku harus pakai kacamatanya tuh cengdem tuh loh, kacamata hitam. Kemudian harus pakai topi yang besar supaya tidak langsung kena di kulit mukaku, topi besar. Kemudian menutup bagian tubuhku, tangan-tangan, jari-jariku, menutup kakiku kayak gitu. Jadi harus sangat tertutup. Itulah yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menghindari sumber panas. Jadi HP tidak lagi ku pegang sambil melakukan WA, enggak, aku letakkan dan ku totol tuh ketika mengetik. Kemudian aku harus jauh juga dari kompor, berarti aku jauh dari kompor, tidak bisa kena panas kompor. Jadi mengurangi masak-memasak gitu. Kemudian juga ada kalau misalnya korek api atau lilin, pokoknya yang sumber-sumber panas itu harus dihindari. Dan juga satu lagi adalah mengurangi aktivitas tangan dan kaki yang dapat menimbulkan gesekan. Jadi kalau aku tepuk tangan, ya aku tepuk tangannya gini. Oke. Tidak bersentuhan. Karena menggesek begini akan menimbulkan panas. Panas-panas itu yang kemudian mengganggu sel-sel atau pembuluh darah kecil yang ada di tangan. Kaki pun juga begitu, dalam arti aku tidak boleh terlalu banyak jalan yang jauh kayak gitu, enggak. Sendalnya pun, sekarang sendalku juga berubah. Sendalnya betul-betul harus yang halus, tidak ada motif-motif apapun yang akan menimbulkan gesekan. Jadi aku ini kebetulan punya Kayanti nih. Saya sedang mencoba mencari yang halus. Kemudian, dan itu sendalnya juga harus yang terbuka. Jadi itu gaya hidupku yang baru. Baju ini juga nggak boleh, makanya aku pakai baju yang longgar-longgar, tidak boleh terlalu ketat-ketat sehingga menimbulkan gesekan-gesekan halus pada badanku, juga nggak boleh kayak gitu. Aksesori lebih baik dihindari, jadi aku tidak juga memakai aksesori. Sudah lama lah aku udah nggak pakai aksesori. Pada saat ku ketahui ya bahwa terjadi perubahan-perubahan pada kulitku dan juga gaya hidupku, aku mengalami stres, mau menangis, aku nggak mau, tapi aku pengen, mau berteriak, tapi aku tidak mau berteriak. Yang ada adalah sesak aja, nafasku menjadi sesak, pengen marah, pengen apa gitu, karena nggak tahu, karena aku semua yang aku dulu jaga gitu ya, aku tidak suka kalau aku dulu ketika aku masih betul-betul aku sehat. Kalau naik mobil, kalau aku nyetir mobil, aku selalu pakai kaos tangan. Kenapa demikian? Karena aku tidak mau pinggiran kukuku hitam karena
paparan matahari. Aku gak mau. Tapi fakta yang sekarang aku begini. Aku suka berjemur, aku suka melihat pemandangan di luar, alam semesta, kayak gitu, alam yang penting aku terpaksa itu harus kukurangin. Bukan tidak boleh, harus kukurangi. Salah satunya adalah kamarku apartemen ini. Biasanya kalau pagi ini sampai siang, sampai sore aku selalu buka supaya aku bisa melihat pemandangan di luar. Sekarang aku tidak bisa. Itu membuat aku betul-betul stres. Kemudian aku juga merasa bahwa aku harus mulai berdamai juga. Karena hidupku menjadi sangat tergantung sama orang lain. Sama Yanti. Sama Rustam. Semuanya harus, karena aku aku merasa bahwa ruang gerakku memang jadi sangat terbatas. Cuci piring aku sudah gak bisa. Tanganku terkena dengan obat-obat cuci piring. Memasak tadi aku tidak bisa karena itu tadi hawa panas, kompor segala macam tidak bisa. Apalagi ya? Hal yang lain, mencuci aja. Mencuci hal yang paling penting yang dipakai oleh seorang perempuan kayak gitu, itu tidak bisa lagi kulakukan. Sehingga jadi itu teman-teman, sehingga aku harus sangat tergantung sama orang lain. Di sini ada Kak Yanti. Itu sangat-sangat mengganggu dan saya sangat sedih pada saat itu. Tapi akhirnya saya mencoba. Saya merasakan ini sudah berjalan kira-kira berapa sih, 5 hari kali Kak Yanti ya. 2 hari setelah kenyataan perubahan pada kulitku, memang aku masih terbawa oleh stresku itu. Makan aku jadinya nggak nafsu, bukannya karena mual, enggak. Bukan, aku jadi pengen marah, aku pengen nangis dan segala macam berantakan di dalam hatiku. Perlahan-lahan aku berdoa, aku pasrahkan sama Tuhan, aku mencoba pada diriku, bicara pada diriku untuk menerima fakta, untuk menerima kondisi yang sekarang. Dan aku akhirnya juga bicara pada konsultanku ya, pada psikologku yang luar biasa, yang sangat aku cintai. Aku boleh sebut namanya ya Kak Yanti, Ibu Heni. Dan Ibu Heni mengajakku untuk melakukan meditasi pada hari ini. Dengan meditasi itu tadi kira-kira 1,5 jam berjalan, membuat aku jauh lebih tenang. Aku jauh lebih bisa menerima fakta kondisi itu. Dan aku bisa merasa nyaman hari ini menjalankan semuanya. Bisa menjalankan semuanya sambil terus bersukacita, berdoa bahwa segala sesuatunya penuh dengan cinta, mengajak bicara dengan tubuh untuk terus berdamai dengan situasi ini dalam gaya hidupku yang baru ini. Oke, gitu teman-teman ceritaku. Aku akan update ya teman-teman, kondisi tangan, kaki, wajahku setelah siklus keempat selesai. Semoga apa yang aku lakukan ini bisa menyelamatkan aku dari dampak obat kemo. Mana tadi? Capecitabin yang aku minum. Selesai sudah videoku sekarang. Ingat ya teman-teman, subscribe,
Kemudian kasih komen buat aku, share, dan like. Sampai jumpa di videoku berikutnya.